Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wassahabihi wa ala amma ba'd. Saudara-saudariku semua dari lintas suku, bangsa, dan agama, di mana dan kapan saja, semoga semuanya berbahagia. Semoga semuanya dirahmati, diberkahi, diridhoi oleh Allah, diberikan keselamatan, kebaikan, kesehatan, ketenangan, kebahagiaan, kesejahteraan, keberkahan, keselamatan di dunia sampai di akhirat bersama dengan keluarga panjenengan semua. Pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, saya akan menyampaikan sesuai dengan video beberapa bulan yang lalu, setengah tahun yang lalu ya, tentang undur makol walatang undur mankol, yang berhubungan erat dengan Ustadz Muhammad Fahim Mawardi dari Al-Jalil, ya, Pondok Pesantren Al-Jalil 2, Ajung, Mangaran, Jember, yang terkena musibah, ditangkap oleh pihak kepolisian karena tuduhan pencabulan. Ini bagaimana? Saya dulu pernah menyampaikan bahwa saya tidak mendukung beliau dan tidak menyalahkan beliau, karena itu adalah sebuah aib, ya, rahasia yang harus saya tutupi. Kalau ternyata beliau benar-benar bersalah, ya saya tidak akan mendukungnya, tetap akan menyalahkannya. Walaupun begitu, tetap jika ada ucapan beliau yang benar, ya tetap kita pakai falsafah undur makol walatandur mankol. Undur ila makola walatandur ila mankola. Lihatlah apa yang dia ucapkan, jangan lihat siapa yang mengucapkan. Kalau toh itu sebuah kebenaran dari siapapun, kita harus mengambil kebenaran itu. Nah, beliau hari Kamis ya, yang lalu dijatuhi hukuman 8 tahun, hari Rabu ya, hari Rabu ya. 8 tahun penjara kurungan, subsidiar 3 bulan penjara. Kalau tidak mau menjalani 3 bulan penjara, maka wajib membayar denda 52 juta. Ini masih belum final, masih bisa banding. Kesalahannya apa? Ya pencabulan itu. Tetapi beliau, Ustadz Fahim Mawardi ini tidak mengakui kesalahan. Karena beliau benar-benar menikah dengan ustadzah yang dia akui saling mencintai itu. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan fikih mazhab Hanafi dan sebagian dari pendapat Imam Dawud Az-Zuhiri, yang mana kedua-duanya ini diakui menjadi golongan umat Islam melalui konsensus, kesepakatan seluruh umat Islam, ulama-ulama sedunia di Amman, Yordania. Mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali, Ja'afari, Zaidi, Ibadi, Zuhiri. Jadi Zuhiri dan Hanafi yang memperbolehkan nikah tanpa wali jika seorang perempuan itu sudah cukup akil balik, sudah taklif. Dianalogikan, dikiaskan dengan jual beli barang. Mohon maaf ya, ini rumit bin sulit, ya, ruwet bin bulet. Menurut jumhur ulama, memang tidak sah menikah tanpa wali dan saksi. Tetapi menurut Imam Hanafi, menikah tanpa wali itu bisa dianggap sah asalkan sudah memenuhi kriteria yang jika kriteria itu terpenuhi, maka pernikahan itu tetap sah hukumnya, walaupun tanpa adanya wali dari si perempuan itu, dan walaupun si perempuan itu berstatus bujang, perawan, bukan janda.
Jadi mayoritas ulama sepakat bahwa menikah tanpa wali dianggap tidak sah karena ada dalilnya hadis yang diriwayatkan ya oleh Zuhri dari Sayyidah Aisyah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayyuma mur'atin nakahat biwari idni waliha fanikahuha batilun. Siapapun wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batil alias tidak sah. Ini jumhurul ulama mengatakan seperti itu. Tetapi jika kita tidak berada di Indonesia alias berada di Pakistan, maka hukum ini tidak berlaku karena Pakistan menerapkan hukum ketika seorang remaja putri berumur 16 tahun ke atas itu sudah bisa menentukan nasibnya sendiri. Bisa menikahkan dirinya sendiri asalkan suka sama suka, tidak ada paksaan tanpa seorang wali. Nah ini kalau diterapkan di Indonesia ya rusak. Ini yang dijadikan acuan dasar oleh Ustadz Fahim Mawardi dari Jember itu. Berdasarkan pula hadis riwayat Ibnu Majah dan Daruqutni dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, janganlah wanita menikahkan wanita lain dan janganlah wanita menikahkan dirinya sendiri. Ini jumhurul ulama loh, mayoritas ulama. La tazawwajal mar'atul mar'ata wala tazawwajal mar'atu nafsaha. Tidak boleh. Ya sama kalau sekarang ini ya, mohon maaf ini, yang mendengarkan sesi video ini harus di atas 18 tahun umurnya. Supaya tidak gagal paham. Nah, ini saya menyampaikan ya, saya tidak mendukung siapa-siapa. Saya menyampaikan hukumnya dari mana, kenapa Ustadz Fahim Mawardi tetap kekeh tidak melanggar hukum agama gitu. Kalau nikah siri, beda lagi. Nikah siri itu biasanya ya ada wali, ada saksi, ada mahar, ada ijab kabul. Ya, biasanya ada sesuai dengan syarat sahnya nikah resmi. Tetapi kalau nikah yang ala Hanafi dan ala Dawud Adz-Dzahiri ini beda. Beda. Ketemu sama orang, ya, laki perempuan saling menyukai satu sama lain, bisa langsung menikah tanpa seorang wali pun. Nah ini bahaya kalau diterapkan di Indonesia kayak apa? Nah, jadi berdasarkan ayat dari Al-Quran juga, surat An-Nur, wa angkihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullah min fadlih wallahu wasi'un alim. Ini juga menjadi dalil bahwa tidak boleh sah tanpa nikah tanpa wali, tidak sah nikah tanpa wali. Jadi mayoritas atau jumhur ulama berpendapat seperti itu. Jadi ada nusus atau nas yang spesifik menegaskan tentang hal itu. Nah, Imam An-Nawawi ya termasuk Ashabus Syafi'i juga begitu. Sesuai dengan kesepakatan para sahabat termasuk sahabat Ali, Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Aisyah, Hasan Al-Basri, Ibnu Musayyib, Ibnu Sabarma, Ibnu Abi Laili, Ahmad, Ishaq, Syafi'i, beserta mayoritas ahli ilmu yang lain. Semua berkata bahwa tidak dibenarkan akad nikah tanpa wali. Nah, sekarang alasannya kenapa ada yang berpendapat boleh menikah tanpa wali. Ternyata ada sebelah dalil dan jawaban dari golongan Hanafiyah, Imam Hanafi, tentang kebolehan bagi seorang wanita menikah tanpa wali. Di antaranya adalah hadis anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala al-ayyimu ahaqqu bi nafsiha min waliha. Ini malah justru hadis sahih riwayat Muslim, wa Abu Dawud, wa Tirmidzi, wa Nasa'i, wa Malik fil Muwatta. Dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik juga meriwayatkan itu. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita yang belum menikah ya, itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Riwayat Muslim dan lain-lain. Ini dasar yang dipakai oleh sebagian golongan mazhab Hanafi dan sebagian dari golongan mazhab Dawud Adz-Dzahiri. Dan ada dari lagi An Sahal bin Sa'ad qala ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inni qad wahabtu laka min nafsi faqala rajulun
zawajniha qala qad zawajnakaha bima ma'aka minal Qur'an. Dari sahabat Sahal bin Sa'ad berkata, datang seorang wanita kepada Rasulullah SAW, kemudian wanita tersebut berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku menyerahkan diriku kepadamu. Kemudian seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya. Lalu Rasulullah SAW berkata, aku nikahkan engkau dengannya, dengan apa yang kamu miliki dari bacaan Al-Quran. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Ya sahih juga. Sahih juga. Dari riwayat di atas tidak ditemukan redaksi tentang apakah saat itu Rasulullah menanyakan tentang keberadaan wali dari wanita tersebut. Justru yang dipahami oleh mazhab ini adalah bahwa Rasulullah SAW langsung menikahkan sahabat dengan si wanita tadi. Ini loh dasarnya. Jadi ini yang dipakai oleh Ustadz Wahim Mawardi. Jadi beliau kokoh mengaku tidak mencabuli ustadzah yang dilaporkan, yang melaporkan, yang dihadirkan pada waktu persidangan itu. Ini dasarnya seperti itu. Nah ini yang menjadi polemik ya, nantinya kalau ditiru para pengasuh pondok-pondok pesantren, wah ya bahaya. Wes nikah tanpa wali, ketemu seneng bodoh suka tanpa suka, wes pokoknya bodoh seneng dikasih mahar. Kamu tak nikah ya siap, seperti nikah mut'ah itu. Wah ya bahaya ini nanti. Jadi Ustadz Wahim Mawardi beserta dengan pengacaranya yang masih bela diri, mau banding ini. Nantinya akan menghadirkan seorang ahli. Seandainya saya dihadirkan untuk menjelaskan sebagai ahli ya dalam hal ilmu fikih ya, saya akan menyampaikan apa adanya. Apakah boleh? Ya sebagian ada yang membolehkan. Terus bagaimana lagi? Karena disamakan seperti hukum jual beli. Hukum jual beli itu ya tidak perlu ada saksi ya. Dan walinya ya dirinya sendiri itu. Kadang-kadang kan begini, ada orang yang sangat berhati-hati. Ya, ini saya punya barang. Ada orang mau beli bolpen saya. Saya harus ada ikat-ikatan, disekseni orang. Ya. Ini ya tak jual ke si Mukidi ya. Ya tak jual ya Pak saya beli. Ya. Ada yang seperti itu, saking kehati-hatiannya. Tapi nggak usah seperti itu, sudah sah. Ya, asalkan antara penjual dan pembeli itu benar-benar sudah taklif, sudah mumayyiz, sudah tamyiz, sudah akil balik. Akalnya sehat sempurna. Umurnya juga sudah cukup balik, 16 tahun ke atas lah. Ya. Maka apakah jual beli itu sah hukumnya? Ya sah. Ya sah. Kecuali wanita tadi masih kecil. Itu perlu bimbingan wali. Nah ini menurut yang pendapat Imam Hanafi loh ya. Ini saya berbicara pendapat yang kedua. Bukan jumhurul ulama. Ya. Ada hadisnya. Ya ada Qur'annya juga. Ada Qur'annya juga. Nah, Qur'annya adalah surat Al-Baqarah 232. Wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fala ta'dhuluhunna ay yankihna azwajahunna idza taradu bainahum bil ma'ruf. Apabila kamu mentalak istri-istri kalian, apabila kalian mentalak istri-istri kalian, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kalian para wali menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya. Apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Wah ini kalau dijalankan itu, ya di puncak Bogor itu ya, kawin kontrak itu ya rame ya. Ya. Terus wanita-wanita panggilan itu ya juga rame ya. Ya wallah alam. Karena menurut Imam Hanafi, nikah itu sama dengan hukum jual beli. Jasa jual beli. Tidak perlu saksi dan tidak perlu wali. Pokoknya sudah ada kesepakatan dan keduanya antara penjual dan pembeli itu cukup usia, akil balik, taklif, mumayyiz, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ini yang dipakai oleh Ustadz Wahim Mawardi, pengasuh Ponpes Al-Jalil, baik 1, 2, 3, sampai 4. Kalau 4 di Situbondo, 3 itu di Sumeneb, 2 itu di Mangaran Ajung, Jember, satunya ya di daerah Jember. Beliau saya perumpamakan seperti Harun Yahya. Ya, Adnan Oktar yang jatuh
tertimpa tangga, mau naik derajat, ujiannya besar, lalu dia kalah dengan nafsunya. Sama seperti kalau di Pamekasan itu ya ada Habib Yusuf Al-Kaf. Antara Ustadz Bayi Mawardi dengan Habib Yusuf Al-Kaf itu sama-sama muhibbin para Habib. Mohon maaf, ini karma 212 ya. Kan saya ceritakan apa adanya, bahwa hukum tabur tua itu tetap ada. Berbuat baik, ya kan menerima balasan baik. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaruha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Karma 212. Jadi beliau Ustadz Bayi Mawardi sama Habib Yusuf Al-Kaf ini tergoda makan 2 khuldi belum waktunya. Ya. Sejarah mulai awal manusia Homo sapiens modern, Nabi dan Rasul Nabi Adam, ya, yang memakan persetubuhan dengan Sayyidatina Hawa itu menimbulkan sajarah-sajarah, pohon-pohon nasab keabadian sampai anak cucu cicit sampai kita sekarang ini. Jadi inilah yang namanya makan buah kenikmatan yang membuat keabadian selamanya akan terus terulang. Bahwa kelemahan umat manusia itu selain harta tahta juga wanita. Dan yang paling tinggi nikmat hormon testosteron itu, ya itulah nikmat surgawi yang namanya syajaratul khuldi. Qala hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Jadi itu perilakunya iblis, Izazil dan kawan-kawannya. Tapi jangan menyalahkan setan, itu nafsu kita sendiri. Oleh sebab itu saya menyampaikan ini supaya sekaligus menjadi peringatan bagi saya dan para pengelola pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia. Jangan sampai tergoda. Kalau tidak mampu menahan nafsu, karena memang pengasuh ustadz, kiai, pondok-pondok pesantren itu tingkat tinggi, godani ya tinggi, setani ya kelas kakap. Dan buat setrum syahwatnya itu lebih besar daripada kebanyakan orang. Nabi dan Rasul, wali, kiai itu diberi buat khusus. Jika normal ya, ya memang normal wong jenenge wong lanang, ya. Tapi usahakan untuk bisa ngerem. Anggaplah santriwati, santri putri itu anakmu sendiri, wahai para kiai. Karena ini sering terjadi. Kemarin di Jombang, kemarin di Mojokerto, guru ngaji di Trenggalek, pengasuh pondok pesantren yang dirintis lama di Batang, sebelah baratnya Semarang. Terjadi puluhan santrinya dicabuli. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini peringatan bagi saya. Dan kawan-kawan semua, tolong. Jangan tergoda. Kalau memang kalian mau menjadi kiai ulama Gus yang sempurna, bergurulah kepada Gus Fuad Pleret, Bantul, Yogyakarta. Beliau orang yang sukses dunia sampai di akhiratnya. Saya nggak ngalem. Nggak ada orang se-Indonesia kayak beliau. Istrinya 4. Ayo. Rukun semua. Saya nggak ada apa-apanya dengan beliau. Nggak ada apa-apanya. Istri saya 1. Saya nggak berani. Wah, 1 aja rewelnya bukan main kok. Apalagi 4. Rewelnya banget lah. Tapi semua tergantung amal soleh. Kalau tidak punya bekal amal soleh yang cukup, jangan niru-niru. Berarti Gus Fuad Muhammad Fuad Riyadi, ya, pengasuh pondok pesantren Riyadul Fatihah, Pleret Bantul, Yogyakarta, itu orang yang hebat. Habib kalah, kiai lewat, Ustadz Gus minggir. Saya ini ngomong apa adanya. Saya nggak ngalem orang atau memuji orang yang tidak pada tempatnya. Ya, beliau orangnya tuh nggak ada yang bisa meniru. Kiai Haji Maduddin Usman kalah. Saya blok kalah, nggak ada apa-apanya. Kalau kepingin berhasil sukses, bergurulah kepada Gus Fuad Pleret. Jangan mengguru dengan bos ayam bakar wong Solo. Cuma 3 itu pun tua-tua. Jangan mengguru
dengan Gus Fadil yang anggota DPR RI itu cuma 3 ya janda-janda. Jadi berlakulah yang adil. Jadi kalau nggak mampu adil ya satu aja, ya, wahidatan. Ya. Terus ada lagi yang mencari celah, wahidatan auma malakat aimanukum. Ini yang biasa dipakai oleh ortodok, orang-orang Muslim Arab yang ortodok, sehingga mereka juga menggauli pembantunya. Ini yang bahaya. Jadi orang-orang Arab itu sering ke Indonesia pada bulan Agustus September itu ke puncak, kalau dulu, sekarang nggak terlalu. Yang mencari buah khuldi itu, kenikmatan surgawi, jannah di puncak Bogor, Sukabumi dan sekitarnya itu. Jadi ini bagaimana ya? Inilah hukum alam. Hukum alam. Kalau kiai sampai terjun ke dunia seperti itu, berarti sirot yang dipasang di atas neraka jahanam itu gagal dia lewati, alias dia jatuh masuk ke dalam neraka penjara. Jadi sirot itu sudah ada. Oleh sebab itu, kenapa kita kok ihdinas siratal mustaqim terus? Padahal selama ini kita kan sudah muslim. Lalu apa ihdinas siratal mustaqim? Lah inilah kita mohon kepada Allah agar terus dibimbing oleh Allah supaya tetap berada di jalan yang lurus. Kita hidup ini mulai dari start sampai finish ini belum tentu loh ya kita husnul khotimah loh ya. Semua itu atas petunjuk dari Allah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa may yudlilillahu wa ma lahu min had. Inilah pentingnya kita memohon petunjuk kepada ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim itu. Jadi sirat bukan siratal mustaqim, sirat itu sudah dipasang sekarang ini, tapi bentuknya gaib, bukan rambut dibelah 7 di atas neraka ini. Enggak, ya inilah kehidupan kita ini. Kita bina pesantren mulai kecil, kita rintis, ya setelah itu akal sehat kita ini hilang gara-gara makan buah khuldi itu. Akhirnya apa? Banyak yang menyesal. Saya mengikuti terus video dari Habib Yusuf Al-Kahf Pamekasan di penjara, saya sangat kasihan. Beliau merasa menyesal, bersalah. Itulah namanya, menyesal itu di akhir. Nggak ada menyesal di depan, itu nggak ada. Ya. Oleh sebab itu sejarah manusia sampai kapanpun buah khuldi ini akan terus tetap berlangsung, berlanjut. Khalidina fiha abada, tergantung kita. Jadi kalau kembali kepada bahasan dalil yang dipakai oleh Ustadz Baim Mawardi, apakah benar menurut agama? Ya memang ada yang memperbolehkan, tapi di Indonesia tidak relevan. Menurut saya, Ustadz Baim Mawardi ini salah tempat. Sama seperti Adnan Oktar Harun Yahya. Kalau Ustadz Baim Mawardi ini berada di Pakistan, aman dia. Karena hukum di Pakistan, negara melindungi. Boleh, menikah tanpa wali itu boleh. Karena memakai mazhab Imam Hanafi dan Imam Daud Al-Zahiri. Nah di Indonesia ini kan rata-rata memakai pendapat jumhurul ulama, jumhurul madhab, Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, dan imam-imam yang lain. Bahwa menikah harus adanya wali, kecuali janda ya. Wali janda masih ada bakasan lagi. Nah masalah auma malakat aimanukum, lah ini sama seperti ketika seorang raja itu mempunyai istri permaisuri dan istri selir yang lain. Ini yang mau diterapkan oleh Habib Ka'alawi yang ada di Indonesia. Mereka mempunyai istri syarifah, tetapi boleh menikahi siri-siri dengan akhwal. Nah, ini yang bisa dikatakan pelecehan. Pelecehan. Jadi hak asasi perempuan ini tidak dilindungi di Indonesia ini. Kalau itu dilaksanakan loh ya. Oleh sebab itu, ini saya sampaikan supaya untuk bahan pertimbangan. Ternyata apa yang dijalankan oleh Ustadz Baim Mawardi itu ya tidak salah 100%, ya tidak benar 100%, tergantung. Tetapi salahnya dia berada di Indonesia. Adnan Oktar Harun Yahya seandainya ada di Amerika, aman. Karena dia berada di Turki, hukum Turki yang berjalan, maka dia dihukum ribuan tahun. Ribuan tahun dihukum oleh pemerintah Turki. Para pemirsa dan pendengar sekalian, permasalahan ini sangat rumit dan sulit, pelik, ya ruwet dan bulat. Cuma
Jika kita memahaminya dari sudut pandang yang praktis seperti ini akan mudah. Oh ternyata ini mudah. Penyampaian saya sampaikan dengan mudah saja. Bahwa Imam Hanafi, Imam Daud Al-Zahiri itu menyamakan hukum nikah itu dengan hukum jual beli. Tidak perlu saksi, tidak perlu wali. Toh kalau ada wali itu hanya sekedar mandubah. Ya, disarankan lebih baik ada wali, tapi tidak merupakan syarat. Yang masalah dengan saksi itu Imam Maliki nanti ada sendiri, Imam Hambali ada sendiri. Kalau Imam Syafi'i jelas harus ada wali, saksi, mahar, ijab kabul. Imam Syafi'i ya. Nah, begitu juga tentang talak ya, sudah saya bahas pada sesi yang lalu. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, seburuk apapun Kiai Fahim Mawardi, semoga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesabaran untuk menjalani hukumannya. 8 tahun loh ya, 8 tahun. 8 tahun. Beliau kena karma 212. Mohon maaf, karena yang buat bangun pondok beliau itu pesat, yang nyumbang itu orang banyak. Tapi ternyata beliau salah milih istri. Tidak meguru dengan Gus Fuad Pleret. Itu rahasianya. Dia menghina Ustaz Gus Fuad Pleret. Seharusnya dia itu berguru dengan Fuad Pleret. Jangan menghina orang. Suatu saat orang yang kita hina itu malah kembali ke kita. Ayo. Jangan loh ya. Jangan begitu. Kita jangan menghina orang. Siapapun orangnya. Mungkin orang yang kita hina itu lebih baik daripada kita. Demikian sedikit wawasan tentang nikah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ini terlalu vulgar. Ya. Karena ini berdasarkan keterbukaan, maka harus saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.